Salsa terbangun dari tidurnya. Ia bergegas mencari air wudhu untuk melaksanakan salat tahajud. Kebiasaan dirinya untuk curhat di sepertiga malam. Mengadukan kekesalan yang dipendam kepada Allah SWT. Teman curhat terbaik baginya itu hanyalah Allah SWT. Tapi ketika ia mengambil air wudhu, tiba-tiba suara alarm berbahaya berbunyi. Seluruh orang yang ada di dalam base camp terbangun mendengar alarm itu. Salsa panik setengah mati, ada apa ini? Salsa bergegas masuk untuk membangunkan yang lain, tapi mereka sudah terbangun. Salsa terus menyebut nama Allah ketika cahaya berwarna kuning dari langit akan jatuh ke tanah. Jaraknya tidak terlalu jauh dari base camp mereka. Ayo segera berlari, seru Dirga tegas. Suasana mendadak mencekam, takut di mana-mana. Nama Allah beberapa kali diteriakkan oleh mereka. Seruan itu semakin keras untuk menjauhi base camp. Suara teriakan begitu memekakkan telinga. Mereka berlari keluar menjauh dari tenda TNI AD dan DUUUAAARRRRR. Suara itu begitu memekakkan telinga, hingga membuat mereka terpental jauh. Dentuman bom yang jatuh mengenai dekat base camp telah berubah menjadi api yang besar. Dan mereka terpental jauh, sampai mengakibatkan luka parah dan mungkin bahkan ada yang meninggal. Tentu saja mereka panik. Mereka terlambat untuk berlari menjauh karena datangnya bom yang tak disangka-sangka. Apalagi ketika musim orang tidur. Allah selalu memberi kejutan pada hambanya. Baik buruk kejutan itu, tetap saja itu yang terbaik, kan? Ini yang dimaksud sebuah relawan bagi mereka. Mengorbankan nyawa mereka untuk saudara kita yang terkena musibah di Palestina. Berani dan siap menjadi relawan di sini, maka sudah siap menyerahkan nyawa mereka kapanpun dan dimanapun mereka berada. Dengan kondisi siap tidak siap mereka tetap akan dalam mode siap. Tapi percayalah, Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk mereka. Jangan ragukan itu. Tubuh ringkih Salsa terpental jauh. Gadis itu sedari tadi menggumamkan pertolongan kepada Allah sehingga suara bom yang menggelegar telah menyapanya. Salsa terpekik, ketika tubuhnya jatuh di permukaan tanah. Kepalanya terbentur batu. Gadis itu meringis kesakitan sebelum matanya terpejam sempurna. Terakhir kali yang Salsa lihat hanya kekacauan yang luar biasa. Ketika di perempatan jalan menuju masjid rumah sakit, mereka bertemu dengan Dirga yang berlari tergopoh-gopoh sembari memegangi lengan kanannya yang terluka karena luka bakar di Palestina. Dirga, kamu sudah sembuh? Tanya ayah Salsa sembari berhenti berjalan. Menatap pria muda itu yang tersenyum ramah padanya. Iya om, alhamdulillah, bagaimana keadaan, Salsa? Tanya Dirga sopan. Pemuda itu telah mengenakan pakaian santai, t-shirt berwarna putih dipadukan dengan celana jeans selutut warna hitam. Jika memakai pakaian seperti ini, sifat arogan yang menempel pada dirinya sudah menghilang. Malah menarik perhatian semua orang. Lupakan. Salsa, nak, mungkin Allah telah menguji keluarga kami. Doakan saja yang terbaik untuknya. Oh iya, nak, Dirga mau kemana? Ada yang sakit? Ayah, om, ayah kecelakaan sewaktu saya pulang perjalanan ke sini. Dan kebetulan, dia dirawat di sini, kata Dirga. Ayah Salsa membelalakan mata. Kenapa ia tidak mendengar kabar itu? Ayah Salsa beristighfar dalam hati. Kapan, nak? Ya Allah, om nggak tahu kabar itu. Masya Allah, kayaknya om terlalu fokus sama keadaan Salsa. Sampai keponakan sendiri kecelakaan, om tidak tahu. Dia dirawat di ruang apa? Nanti setelah salat asyar, kami akan menjenguknya, kata ayah Salsa sembari terus memegangi pundak istrinya yang lemah. Mungkin istrinya tidak memperhatikan interaksinya dengan Dirga. Dilihat dari istrinya yang menunduk lemah dan tidak berkomentar apa-apa. Di ruangan anggrek, om, nggak apa-apa, saya paham aja kok. Om saya kesana dulu, iya, sampaikan salam pada Ara. Setelah salat, kami kesana. Nak, Dirga tidak ikut salat bersama kami. Ara menangis ketika pintu ruangannya terbuka lebar dan menampilkan sesosok lelaki yang dicintainya setahun terakhir ini. Sesegera mungkin, ia menghapus air matanya agar terlihat baik di depan kekasihnya yang akan menuju halal itu. Dirga, itu benar, kamu selamat. Masya Allah, Allah masih memberi umur panjang untuk kamu. Aku bersyukur banget. Sumpah, aku nggak bisa bayangin lagi, kalau kamu sampai ninggalin aku. Oh Ralat, aku yang bakal ninggalin kamu, sayang. Tentu saja kalimat itu diteruskannya di dalam hati. Wai, mereka di ruangan ini tidak hanya berdua. Masih ada pembantu rumah tangga Ara yang mengurus Ara sedang duduk di sofa panjang kamar rawat Ara. Tentu saja mereka tidak boleh berduaan di dalam ruangan karena bukan muhrim. Dirga tersenyum mendengar omelan cerewet dari kekasihnya itu. Ia merindukannya. Sangat. Udah bawel aja. Emang udah sembuh? Tanya Dirga duduk dengan jarak 1 meter dari Ara. Jaga jarak dong.
Aku udah sembuh, luka luarnya, tapi luka dalamnya belum sembuh. Kamu pasti kecewa sama aku nanti, lagi dan lagi, kalimat itu diteruskan di dalam hati Ara. Alhamdulillah, udah kelihatan sembuh dari cerewetnya lo, ya, Dirga membuat Ara menahan senyumnya. Senyumnya jangan ditahan gitu. Apaan sih kamu? Setelah mereka mengobrol beberapa hal yang membuat Ara tersenyum manis, suasana kembali hening. Hingga suara Ara yang lebih dulu menginterupsi keduanya. Dirga, panggil Ara. Ara memposisikan tubuhnya untuk duduk dengan perlahan. Iya, kamu pengen sesuatu. Minta apa? Biar aku turutin apapun itu, kata Dirga lembut. Kamu nggak ada tugas, lagi? Nggak ada. Mungkin bulan depan aku harus ke Papua. Mengontrol keadaan pelosok di sana. Ada beberapa penguntit yang bersarang di sana. Ada apa, Araku? Terang Dirga sembari tersenyum manis. Sumpah demi apapun, Dirga ingin memeluk gadisnya. Tapi, itu tidak mungkin terjadi. Karena belum ada ikatan pernikahan di antara keduanya. Kamu mau nurutin perintah aku, apapun itu. Aku mohon sama kamu, iya. Kata Ara yang membuat keadaan menjadi serius. Iya, pleasure. Aku pasti turutin permintaan kamu. Kamu mau, apa? Apapun itu, aku pasti turutin kok, tanya Dirga lembut. Sekalipun ngejauh dari aku, kamu bakal lakuin. Tanya Ara hati-hati. Ia dapat melihat Dirga tertegun beberapa saat. Kenapa tanyanya, gitu? Tanya Dirga menyelidik. Permintaan terakhirku, aku mau kamu menikahi Salsa. Tentu saja satu tarikan kalimat yang diucapkan Ara telah membuat Dirga membelalakan mata. Pemuda itu menggeram pelan sehingga Ara tidak mengetahuinya. Apa maksud kamu? Tanya Dirga sembari berdiri. Tangannya terkepal kuat. Kamu masih belum paham maksud aku? Bukannya aku udah jelas bilang kalau aku mau kamu menikahi Salsa, adik sepupuku itu. Please, ini permintaan terakhirku. Kamu harus jauhin aku mulai sekarang. Nada Ara naik satu oktav yang membuat Dirga menggeram dan menatap tajam Ara. Mengapa tiba-tiba gadisnya meminta dirinya pergi? Bukankah selama ini hubungan mereka baik-baik saja? Apa maksud kamu? Aku nggak paham. Emang aku salah apa sehingga kamu bilang begitu kepadaku? Aku nggak pernah selingkuh dari kamu, Ai. Apa salahku? Dan apa maksud dari permintaan terakhir itu? Kamu mau meninggalkan aku? Nada bicara Dirga tak kalah menantang. Baru kali ini ia berbicara sedikit kasar kepada gadis yang dicintainya. Ia tidak menyadari hal itu. Emosinya sudah menutup akal sehatnya. Iya, aku bakal ninggalin kamu. Karena aku. Ara tidak bisa melanjutkan perkataannya. Aku apa? Ai, sentak Dirga berkilat marah. Mereka berdebat hebat, hingga asisten rumah tangga Ara lebih memilih keluar untuk memberi privasi untuk mereka. Suara geraman yang memenuhi ruangan yang didominasi warna putih itu, Ara sudah menangis beberapa menit yang lalu. Ara telah menutupi rahasia besarnya. Ia memang hamil, dan persoalan itu harus ia tutupi sendiri. Ada saatnya nanti mereka tahu. Tentu saja gadis itu sudah merasakan sakit hati yang luar biasa. Jangan dibahas masalah hati Ara. Hingga pintu terketuk lama, namun tidak menarik perdebatan mereka. Alhasil pengetuk pintu itu membuka pintu ruangan Ara sembari tertegun beberapa saat karena tidak sengaja mendengar percekcokan Ara dan Dirga. Alhasil mereka lebih memilih keluar dan tidak mau mengganggu dua insan yang berdebat hebat. Siapa orang itu? Tentu saja kedua orang tua Salsa yang ingin menjenguk keadaan keponakan tersayangnya. Mereka kenapa? Yah, tanya Bunda Salsa sembari dituntun untuk duduk di kursi sebelah pintu ruangan Ara. Mereka lebih memilih untuk menunggu di situ. Semua orang pasti memiliki masalah masing-masing, Bun. Biarkan mereka menyelesaikan urusan mereka, kata suaminya lembut. Tapi Bunda tadi sempat dengar kalau Ara menyuruh Dirga menikahi putri kita. Apa Bunda salah dengar? Tanya istrinya. Tapi, beliau mendengarkan dengan jelas. Ayah dengar, Bun. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Kalau sudah dalam posisi tenang, baru kita tanya baik-baik. Jujur, ayah tadi sempat syok mendengar hal itu. Tapi kita tunggu mereka saja. Oh, Ara masih sakit. Sebaiknya kita tunggu keadaan dengan tenang dulu, Bun. Istrinya mengangguk. Rasa penasaran tentu saja menggelayuti mereka berdua. Sekali lagi, mereka tidak sengaja mendengarkan perdebatan mereka. Atau mungkin mereka hanya salah dengar. Oh, itu jelas tidak mungkin sama sekali. Mereka mendengar dengan jelas. Bahkan sangat jelas. Tapi Bunda belum enak hati, ya. Kenapa?